sekelas Hotman Paris pun atau punya keluarga di BI atau mungkin dia orang bank gitu, itu tetap bakal gitu. resiko itu tetap akan diterima gitu, karena itu sistem. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. Halo, selamat siang, Soib Ciul. Ya, udah lama ya kita Soib Ciul Cipta Ultima ini nggak buat video-video YouTube lagi gitu. Mungkin karena ada satu planning kita, tapi alhamdulillah sekarang sudah terwujud, yaitu Cipta Ultima sekarang sudah ada di 2 tempat selain di Kemang yang mungkin Soib Ciul sudah banyak tahu ya. Sekarang ada di cabang Serpong gitu. Kita ada di Tangerang, tepatnya di Kelapa 2. Di Gading Serpong ya, gitu, di Ruko Arcadia Grande Blok E nomor 15. Ya. Mungkin banyak juga sawit-sawit yang suka tanya di sosial media gitu, bahas lagi dong tentang penutupan kartu kredit dan KTA, lebih detailnya tuh gimana sih gitu. Nah di sini kita mau membuat suatu konten yang menanggapi atau sekaligus mengklarifikasi ya terkait jasa mediasi penutupan kartu kredit seperti kita ini gitu. Nah mungkin yang pertama kita tuh pernah membaca artikel yang ada judulnya seperti ini, terlilit kartu kredit, hati-hati dengan jasa pelunasan palsu, dan isinya mengatakan jangan menggunakan jasa yang menyatakan dapat melunasi tagihan kartu kredit karena jasa tersebut bohong. Benar sih. Menanggapi ya. Iya. Mungkin tanggapan dari kita ya ini menurut kita memang benar artikel tersebut bahwa jasa seperti kita ini bukan yang melunasi. Betul. Gitu ya. Jadi jasa seperti kita ini itu jasa yang memediasikan untuk mendapatkan keringanan. Jadi benar sih ini artikel bahwa kalau ada jasa yang bilang melunasi itu bohong, benar sekali ya gitu. Karena memang pada prinsipnya menurut kita juga nggak ada ya jasa yang bisa membantu melunasi tagihan kartu kredit atau KTA gitu. Yang ada mungkin jasa yang bantu menalangi tagihan kartu kredit dan KTA, jatuhnya dana talangan. Dan itu pun kena bunga loh setiap kita minta bantuan dengan mereka gitu. Jatuhnya jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu, nggak selesai-selesai. Nah kalau kita di sini justru kita menyelesaikan langsung ke pihak bank tapi dengan keringanan, jadi kan nggak perlu gali lubang tutup lubang lagi ya gitu. Jadi kalau kita di sini sih setuju dengan artikel ini. Kalau memang tidak ada jasa pelunasan untuk menutupi hutang kartu kredit dan KTA gitu. Jadi jasa mediasi dan jasa pelunasan hutang itu beda. Ya gitu. Jadi jangan disamakan. Kalau mediasi itu kita bantu mendapatkan keringanan ke bank, kalau pelunasan mungkin mereka tuh mengiming-iminginya membantu melunasi ke bank, tapi pada faktanya kan tidak ada jasa seperti itu. Betul. Jadi di Cipta Ultima sendiri pun untuk pelunasan atau hasil negosiasinya klien sendiri ya Mbak yang langsung bayar gitu. Jadi kita yang bantu negosiasi atau kita yang bantu mediasikan, setelah mendapatkan hasil kita info ke klien, ada bukti-buktinya, nanti klien tersebut yang langsung bayarkan ke nomor kartu. Betul gitu. Sekali. Jadi tidak ada perantara. Kalau misalnya menggunakan jasa Cipta Ultima, setelah kita bantu mediasi, ada approval atau persetujuan dari pihak bank, langsung si nasabahnya yang bayar ke nomor kartu kredit atau kartu mereka. Seperti gitu. itu. Jadi untuk prosesnya sendiri transparan ya kalau di Cipta Ultima. Ini untuk selanjutnya di sini ada penjelasan bahwa penyelesaian tagihan hanya bisa diselesaikan dengan membayar tagihan tersebut. Jadi sebenarnya itu hanya urusan bank dengan nasabah, tidak ada pihak ketiga lainnya gitu. Ya memang betul yang tadi kita jelasin juga nih gitu, yang namanya penyelesaian itu memang harus dari nasabahnya ke kartu kreditnya. Betul. Nah kalau Cipta Ultima di sini perannya adalah untuk membantu mediasi tagihan kartu kredit atau KTA mereka gitu. Jadi bukan untuk membantu membayarkan gitu. Nah di sini kita meluruskan bahwa artikel yang beliau buat ini betul, tapi mungkin di sini kita perlu tekankan bahwasannya Cipta Ultima sendiri tidak ada untuk bantuan penyelesaian pihak banknya secara materi ya gitu. Jadi kita hanya bantu jasa lebih ke mediasikan kartu kredit dan KTA. Lebih mediasi untuk mendapat keringanan gitu. Betul. Dan kalau menanggapi mengenai tidak ada pihak ketiga, sebenarnya di sini sudah ada ya Mbak ya, mengenai peran Cipta Ultima membantu memediasikan sesuai dengan aturan BI. Nah di sini di BI pun sudah ada di peraturannya di nomor 7 garis miring 34 garis miring DPNP
tertanggal 18 Juli 2005 gitu hasil dari negosiasi kami. Nasabahnya sendirilah yang melakukan pembayaran ke nomor kartu dan KTA-nya. Karena memang ada dasar hukumnya bahwa BI memperbolehkan nasabah menggunakan jasa mediasi atau pihak ketiga, tapi hanya untuk membantu mediasi Ya. aja. Kalau bayar ya tetap dari nasabahnya gitu. Betul. Jadi Sohib Ciul kalau bisa jangan termakan dari iming-iming gitu. Jadi ketika ada penjelasan harus ditelaah lagi nih. Ini masuk nggak ya penjelasannya di logika? Jangan cuma gara-gara ini bisa dapat loh sekitar 60% atau mungkin fee-nya lebih murah nih gitu. Atau mungkin banyak juga yang bayar fee-nya sekian gitu. Rate-nya misalkan berapa persen itu hutangnya lunas gitu. Nah, itu harus dicari-cari lagi, harus digali lagi kebenarannya seperti itu. Ada lagi nih yang disebutkan setelah bayar fee urusan utang lunas. Fakta kagalah 10% sampai 15% hanya jasa lawyer bukan melunasi utang kartu kredit dan itu cuma 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau setelah itu kamu belum bisa bayar, mereka akan ngecas fee lagi. Malah ada kasus diteror jasa tersebut dengan ditakutin kalau nggak bayar lagi kita lepas tanggung jawab kalau Anda ada apa-apa gitu. Nah ini sebenarnya mungkin beliau ini sebelumnya pernah research ya tentang jasa seperti kita. Cuma mungkin researchnya itu ke orang yang salah nih gitu. Makanya beliau bisa beranggapan atau berasumsi seperti ini gitu. Karena kalau dari kita sendiri sih kita memang untuk kontraknya sendiri kan 1 tahun nih dengan ada biaya fee-nya gitu. Tapi kita membebaskan juga nih klien-klien kita kalau memang dalam 1 tahun belum selesai dan tidak ingin menggunakan jasa kita lagi ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Tapi kalau memang masih mau dibantu kita bisa perpanjang surat kuasanya tentunya dengan biaya perpanjangan fee. Tapi sekali lagi kita tidak pernah memaksa ya. Jadi kalaupun memang udah selesai kontraknya dan nggak ingin diperpanjang mau proses sendiri itu nggak masalah sama sekali. Kita tidak menakut-nakuti atau memaksa klien kita untuk memperpanjang surat kuasa mereka gitu. Nah, terus mungkin yang tadi disebutkan 10-15% hanya jasa lawyer bukan melunasi utang gitu. Nah, seperti yang tadi sudah kita jelaskan di sini gitu. Memang mungkin yang dimaksud sama beliau ini adalah ada beberapa jasa yang menawarkan program manajemen resiko atau tidak bayar sama sekali gitu. Jadi mungkin maksudnya gini loh. Ada nih jasa ini kita pun dapat dari klien kita ya cerita gitu. Jadi bayar sekian sekitar 15-30% hutang lunas gitu. Yang artinya hanya bayar ke lawyer tersebut. Jadi memang benar kata si pakar ini benar bayarnya ke lawyer tersebut gitu. Tapi hutangnya tidak dibayarkan dan si jasa tersebut ini menilai itu lunas gitu. Cuman di sini perlu kita tegaskan kembali yang namanya hutang kalau tidak dibayar sampai kapanpun itu tidak akan pernah lunas karena tidak ada bukti hitam di atas putihnya dari pihak bank. Ya, gitu. Tidak ada bukti lunas ya. Ya, benar gitu. Si pakar ini bilang cuman nggak semua jasa seperti itu gitu. Contohnya Cipta Ultima sama sekali tidak ada menawarkan yang namanya manajemen risiko gitu. Karena kita Cipta Ultima di sini tetap mewajibkan klien itu harus menyelesaikan atau melunasi ke pihak banknya walaupun dengan keringanan seperti itu. Jadi jangan salah kaprah nih bayar 10 sampai dengan 15% hutang lunas itu bohong gitu. Ya kita memang jasa, kita ada biaya jasanya gitu. Jadi itu ya untuk biaya jasa kita. Kalau untuk penyelesaian ke bank sendiri ya itu beda lagi gitu. Karena kan tidak mungkin hutang kayak 100 juta cuma bayar 10% atau 15%, misalnya 15 juta nih hutangnya lunas, itu kan juga nggak masuk akal ya gitu. Jadi kita juga harus pintar-pintar berpikir gitu, apakah penawaran ini tuh masuk di akal atau tidak gitu. Jangan sampai ada iming-iming bayar 15% hutang lunas, bayar 30% hutang lunas, padahal memang tidak akan lunas dengan pembayaran sebesar itu gitu. Karena memang kan untuk keringanan dari bank sendiri aja beda-beda, nggak bisa disamaratain gitu. Tiba-tiba ada penawaran bayar 30% pasti lunas nih. Nah itu udah pasti sih kita jamin itu adalah penipuan gitu. Dan banyak juga klien kita yang sebelumnya teriming-iming dengan pengiklanan seperti itu, akhirnya konsultasi lagi nih ke kita karena dia merasa kok saya udah
udah bayar fee, utang saya nggak lunas ya. Ya karena memang belum dilunasin gitu, karena memang tidak bisa pelunasan itu di angka 15% aja gitu. 15% itu taruhlah hanya jasanya mereka gitu. Karena gimana pun yang namanya bank juga punya ketentuan ya atau kebijakannya masing-masing, jadi nggak bisa dipukul rata nih. Misalkan bayarnya 20% gitu, nanti utang lunas, ya itu harus ditelaah lagi lah gitu untuk penjelasan tersebut gitu. Jangan sampai udah bayar lumayan fee-nya gitu, berharap selesai ternyata tidak selesai seperti itu. Namun bisa jadi karena iklannya yang memang berlebihan atau kitanya salah menangkap dan tidak mau bertanya gitu. Betul. Jadi kalau memang ada penawaran seperti itu, tanya sedetail mungkin dan sekali lagi tanyakan surat lunasnya. Kalau memang ada yang berani jamin mereka bisa melunasi dengan angka 15 sampai dengan 30% itu gitu. Minta surat lunas, terus minta bukti-buktinya juga nih yang pernah mereka tangani gitu. Jadi jangan sampai kita termakan iming-iming oleh jasa yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi berharap Sohib Ciul di sini tuh lebih cerdas lagi ya, lebih teliti untuk memilih jasa yang memang benar-benar bisa membantu Sohib Ciul semua gitu. Yang terakhir ini dan yang paling penting ya, klien itu harus tahu kalau misalnya sudah dilimpahkan dengan kita atau menggunakan jasa mediasi, itu yang namanya penagihan itu tetap akan ada ya. Jadi si pakar ini seperti yang tadi kita bilang, mungkin pakar ini mencari informasi atau research tentang jasa mediasi ke orang yang tidak tepat. Makanya banyak statement-statement yang agak kurang tepat gitu ya. Makanya kita harus klarifikasi atau meluruskan kalau jasa kita itu tidak seperti itu gitu. Nah contohnya kayak gini, mungkin si pakar ini nanya ke jasa yang bilang kalau udah diurus sama mereka ya penagihannya akan berhenti atau tidak akan ada penagihan lagi 100% gitu. Sedangkan kalau kita di sini kita selalu menekankan konsultan kita untuk menjelaskan bahwasanya penagihan sendiri adalah resiko dari kita tidak melakukan pembayaran. Jadi pasti akan ada. Pasti. Itu pasti gitu. Walaupun nih misalkan dari penjelasan jasa-jasa lain, oh ini karena masih lancar gitu, jadi bisa dirubah secara sistem gitu. Jadi bisa telepon dan alamatnya tuh dihapus. Jadi gini, kita perlu tegaskan lagi, yang namanya kita perubahan sistem itu nggak mungkin alamat Sohib Ciul itu yang pada saat apply itu dihapus sama pihak bank, itu nggak mungkin gitu. Jadi masih ada, kenapa makanya masih ada kemungkinan Sohib Ciul di sini diteleponin atau didatangi debt collector karena alamatnya masih disimpan. Nah disinilah Cipta Ultima selalu menekankan, sekali lagi selalu menekankan atau menjelaskan secara detail perihal penagihan ini ya. Betul. Karena gimana pun mau diproses di jasa manapun itu sudah menjadi sebuah resiko. Pengguna kartu kredit ataupun KTA ketika gagal bayar itu pasti ada yang namanya penagihan. Iya. Gitu. Jadi resiko tidak ada pembayaran ke pihak bank itu yang pertama penagihan, yang kedua bunga. Ya, gitu. betul. Ada juga jasa yang menjanjikan pada saat ditanya gitu ya, kalau untuk lunasannya itu dari mana nih, dari tagihan saat ini atau tagihan pada saat nego. Ada beberapa jasa yang justru menjelaskan, iya Bu, kalau untuk nego atau diskon itu dari tagihan saat ini ya Bu gitu. Jadi nanti walaupun tagihan Ibu berbunga, kita tetap nego nih dari tagihan pada saat ini. Nah itu kita berapa kali sih dapat dapat klien yang sebelumnya dijanjikan seperti itu, akhirnya konsultasi lagi kita karena mereka nggak puas nih pada saat mereka mau nego kok angkanya naik, kemarin dijanjikan dari tagihan pada saat saya proses kok ke kantornya gitu. Nah akhirnya di situ kan ada kekecewaan ya. Nah di sini makanya kita meluruskan yang namanya gagal bayar itu ada dua resiko, penagihan dan bunga berjalan. Jadi kalau untuk masalah bunga sendiri atau negosiasi, kita selalu menginfokan untuk negosiasi itu dari tagihan pada saat nego, bukan tagihan per hari ini, karena pasti tagihannya beda. Kecuali pada saat proses mereka memang sudah ada tunggakan nih. Nah itu tagihannya biasanya akan sama, misalnya di atas 8 bulan tunggakannya, tagihannya biasanya sih ada beberapa bank yang akan tetap sama. Jadi kita bisa usahakan dari angka pada saat proses. Tapi kalau misalnya masih lancar, terus dia berharap
dinegoin dari tagihan pada saat proses, nah itu sesuatu yang mustahil juga gitu, karena yang namanya bunga dan penagihan itu kan sistemnya bank ya, jadi tidak bisa diberhentikan oleh pihak manapun, baik itu lawyer sekelas Hotman Paris pun atau punya keluarga di BI atau mungkin dia orang bank gitu, itu tetap bakal gitu. resiko itu tetap akan diterima gitu, karena itu sistem gitu. Ya, yang penting kan kalau kayak ada penagihan ya kita di sini bisa bantu Ya. nih gitu, bantu mengatasinya dengan beberapa cara yang mungkin nanti bisa kita jelaskan pada saat konsultasi dengan kita gitu. Dan yang kedua, kita juga di sini untuk masalah negosiasi, walaupun nanti akan ada bunga yang naik, tapi bunganya itu memang biasanya ya sesuai dengan pengalaman kita bunganya tidak signifikan. Ya. Yang artinya masih kalau tetap dapat nanti benefit ya. betul, kalau nanti dapat diskon pun akan tetap dapat benefit kok, walaupun keluar uang untuk bayar jasa pun akan tetap dapat benefit kok gitu. Mungkin kalau butuh contoh realnya kita bisa kasih info gitu. Mungkin nanti next di video selanjutnya mau bahas tentang contoh kasus, itu boleh banget kita bisa tampilin tentunya dengan menjaga privasi dari klien-klien kita yang sudah kita bantu gitu. Jadi di sini kita mau menekankan dan menegaskan kembali ya masalah penagihan ini ya Mbak ya, pastinya resiko yang akan diterima ketika menggunakan jasa mediasi gitu. Jadi jasa mediasi seperti kita ini hanya membantu minimalisir penagihan. Betul. Jadi bukan menstopkan seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Julia. Walaupun nih ada Sohib Ciul sebagai karyawan bank gitu, petinggi bank, tetapi ketika gagal bayar itu tetap bunga dan penagihan akan tetap jalan. Iya. Gitu, nggak bisa di stop. Yang bisa menstopkan penagihan dan juga bunga hanya pembayaran. Gitu. Di sini dari beberapa poin yang tadi kita sampaikan, mungkin kita sih di sini berharapnya Sohib Ciul bisa lebih cerdas lagi dalam memilih jasa ya. Terus juga jangan mengkategorikan semua jasa seperti ini tuh sama aja gitu, hanya karena pengalaman beberapa orang yang tertipu oleh oknum di jasa-jasa lain gitu. Jadi jangan sampai nanti udah bayar fee terus menganggapnya semuanya akan selesai, hutang akan lunas, penagihan akan berhenti, terus akhirnya kecewa, terus timbullah pemikiran semua jasa kayak gini tuh ternyata sama aja ya gitu. Jangan sampai ada pikiran seperti itu karena pernah punya pengalaman pahit gitu, karena balik lagi sih ini semua tergantung dari jasanya juga gitu, jasanya terdaftar atau enggak, terus jasanya berani memberikan jaminan atau enggak sih, karena kalau kita di sini pun kita berani memberikan jaminan kalau sampai kita nipu nggak benar atau macam-macam, kita ada jaminan yang mungkin nanti kita jelaskan pada saat sesi konsultasi gitu. Paling sih kalau saran dari kita, kalau ingin menggunakan jasa mediasi yang memang untuk membantu, pertama itu yang penting penjelasannya transparan. Betul. Tidak menjanjikan atau mengiming-imingi yang hanya manisnya aja nih di awal. Betul. Gitu. Begitupun harusnya dari Sohib Ciul juga harus lebih aktif ya untuk nanya. Iya gitu. Jangan sampai kalau dijelasin iya aja gitu. Terus juga selanjutnya kalau bisa jangan pernah memberikan 3 digit di belakang kartu ataupun kartu kredit fisik, karena bank pun mengimbau untuk tidak memberikan kepada siapapun gitu, karena takut ada penyalahgunaan. Lalu juga kalau bisa hasil dari negosiasinya itu Sohib Ciul sendiri yang bayarkan, bukan melalui jasa tersebut gitu. Inilah beberapa faktor menghindari agar Sohib Ciul ini mendapatkan jasa yang memang benar-benar membantu Sohib Ciul semua. Sebenarnya kalau sekarang ya Mbak ya lebih enak dibanding dulu. Kalau sekarang kan sosial media, internet. Nah, kita bisa lihat review-review jasa tersebut tuh dari internet gitu kan. Jadi sebenarnya iya, jadi lebih mempermudah nih gitu untuk Sohib Ciul mencari review-review gitu dari banyak lah ya Mbak gitu sekarang sosial media gitu. Dan kalau bisa sih yang pernah ketipu nih, mungkin Sohib Ciul di sini ada yang pernah ketipu dengan satu jasa, kalau bisa sih speak up gitu. Supaya membantu, jangan takut, membantu orang lain yang sedang memerlukan jasa gitu, jangan sampai dia tuh terjebak di jasa yang salah. Gitu. Dengan kita speak up itu kan kita membantu orang lainnya gitu, baik itu speak up karena ketipu atau mungkin speak up karena mendapatkan jasa yang amanah gitu. Itu juga sangat membantu pastinya gitu. Karena ada beberapa juga
klien kami yang sudah kami bantu tangani, akhirnya mereka speak up kayak memberikan review ya gitu mengenai jasa kami, dan alhamdulillah sih membantu sekali gitu. Banyak juga akhirnya orang-orang yang tadinya ragu menggunakan jasa karena ketemu dengan reviewnya beliau ini akhirnya terbantu gitu. Ya. Nah, kalau misalnya Saipciol mau konsultasi langsung dengan kita, baik online, kalau online kita ada WA, nanti kita cantumkan di deskripsi gitu. Nanti bisa kalau misalkan nggak sempat datang ke kantor bisa via online dulu gitu. Dan di sini kita mau tegaskan untuk konsultasi di sini kita free, tidak dikenakan biaya sepeser pun gitu. Dan yang beda dari jasa kita juga, kita di sini ada perhitungan ya. Jadi pada saat Saipciol konsultasi, di sini kita bantu buatkan perhitungan gitu. Jadi kita list bank apa saja yang Saipciol punya, berikut dengan total tagihannya berapa, terus jenis-jenis keringanannya tuh apa aja sih, berikut dengan gambaran atau estimasi fee-nya gitu, supaya lebih jelas lagi nih. Jadi pada saat pulang ke rumah, Saipciol ada gambaran nih, bisa discuss ke orang rumah gitu. Tadi saya habis konsultasi, ini untuk perhitungannya, ini untuk keringanannya. Nah itu kan nanti jadi lebih jelas ya untuk discuss ke keluarga gitu. Nah ini pun kalau misalnya Saipciol konsultasi ke kita pun nggak langsung Saipciol harus proses, enggak gitu. Justru kita menyarankan discuss dulu sama keluarga, gimana pun yang namanya hutang gitu kan, harus didiskus sama-sama, yang punya keluarga, yang punya suami atau suami punya istri, itu kan harus didiskus dulu nih gitu. Jadi jangan takut udah datang ke sini nanti harus langsung proses lagi. Nah itu enggak sama sekali. Mungkin di jasa lain ada ya yang ada penekanan untuk langsung proses. Cuma kalau kita di sini enggak. Justru kita nggak mau proses nih kalau klien tuh belum paham gitu, karena takutnya nanti ada miskom di pertengahan proses gitu. Kita justru sangat udah jelasin, tiba-tiba kok Mbak saya masih diteleponin. Nah itu kan balik lagi, berarti penjelasan kita tidak dicerna dengan baik gitu. Nah kalau kayak gitu jangan menyalahkan jasanya gitu, tapi coba introspeksi diri lagi, kenapa sih kok waktu itu kita nggak paham gitu, oh mungkin kita terlalu buru-buru gitu. Makanya di sini kita harus memastikan jelas dulu, paham dulu mekanismenya. Kalau sudah jelas, sudah paham, sudah discuss dengan keluarga, oke, boleh info ke kita kapan siap diprosesnya. Konsultasi via chat pun atau via WA biasanya kita juga kasih penjelasan ya Mbak ya, detail gitu. Di situ misalkan pertanyaannya mengenai program, kita akan berikan penjelasan program sedetailnya dan sesuai dengan bank yang Saipciol punya gitu, mengenai prosesnya, mengenai penagihannya, syarat contoh seperti kasus itu. Pun atau contoh surat-suratnya nanti Saipciol terima, kita juga bisa kirim PDF-nya, pastinya dengan menjaga privasi klien kita gitu. Jadi Saipciol semua jangan ragu untuk konsultasi gitu. Hanya ada request nih mau bikin video tentang apa sih, bahas tentang apa, misalnya kayak debt collector atau mungkin contoh kasus yang tadi kita bilang nih, boleh komen aja di bawah, nanti kita coba lihat, kita bikin kontennya, nanti kita upload lagi nih di YouTube Cipta Ultima, supaya memberikan wawasan atau edukasi yang lebih luas lagi ke masyarakat tentang jasa mediasi penutupan kartu kredit dan KTA. Iya, oke, jadi mungkin segitu dulu kali ya Saipciol. Semoga video kita ini bermanfaat, bisa membantu yang tadinya tuh ragu, bisa jadi lebih wawasannya lebih luas lagi nih, jadi tahu nih gitu. Apa saja yang harus dipertimbangkan untuk memilih jasa gitu ya. Mungkin itu aja dari kita. Terima kasih sebelumnya sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen kalau ada saran atau masukan. Terima kasih.